Halo, assalamualaikum. Pertama kali di Indonesia dan mungkin di dunia, panduan dan praktik cara lapor SPT tahunan badan di Korteks hingga dapat bukti lapornya, hingga dapat bukti penerimaan elektroniknya. Step by step dari awal hingga dapat bukti penerimaan elektroniknya. Seperti apa? Kita simak di video ini. Baik pembaca tipspajak.com dan pemirsa Tips Pajak Media yang budiman, hari ini sudah 1 Januari 2026 dan artinya kita sudah bisa untuk lapor SPT tahunan badan tahun pajak 2025 di Korteks yang kita lakukan di Korteks. Video ini akan memberikan panduan kepada Anda dari awal hingga akhir, dari awal banget hingga akhir sampai dapat bukti penerimaan elektroniknya. Sebelum lanjut, tentunya kami ajak kembali Anda untuk like video ini, subscribe channel YouTube Tips Pajak Media agar manfaat yang coba kami share ini dapat sampai kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi seperti ini. Tahapan lapor SPT tahunan badan di Korteks adalah seperti ini. Yang pertama tentunya kita harus menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan. Dan yang kedua adalah kita harus sudah aktivasi akun Korteks, baik itu perusahaan dan yang paling penting adalah direktur atau PIC atau penanggung jawab atau orang yang sudah diberikan role. Yang ketiga adalah pastikan orang atau penanggung jawab tadi sudah memiliki sertifikat digital dan kode otorisasi DJP. Dan berikutnya kita akan login Korteks DJP. Dan nomor berikutnya, langkah kelima adalah tentang impersonate dan pemberian role. Kemudian penyiapan laporan keuangan dan terakhir dan yang paling sangat panjang adalah step by step lapor SPT tahunan badannya di Korteks. Dan video ini adalah untuk perusahaan yang nihil. Perusahaan yang tahun 2025 kemarin tidak ada kegiatan usaha ya. Perusahaan yang selama 2025 kemarin tidak ada kegiatan usaha. Bagaimana untuk yang ada usaha? Step by stepnya sama, cuman nanti akan sedikit beda di isian angkanya. Apa bisa tetap memakai panduan ini? Sangat bisa. Untuk perusahaan yang ada kegiatan usaha di 2025, Anda tetap bisa menggunakan video panduan ini. Video ini akan sangat panjang sehingga silahkan Anda untuk stop video ini, untuk pause video ini, menjeda video ini, dan berikutnya untuk lanjut atau loncat ke langkah-langkah berikutnya. Silahkan, sangat dipersilahkan karena video ini akan sangat panjang dari awal hingga akhir dapat bukti lapor. Kita akan bahas mengenai persiapan dokumen. Dokumen apa yang diperlukan? Yang diperlukan adalah 1. Akta pendirian atau dokumen pembentukan badan usaha. Berikutnya adalah surat keterangan terdaftar atau NPWP perusahaan. Berikutnya adalah KTP atau NPWP direktur atau penanggung jawab. Kemudian dokumen-dokumen penjualan. Kemudian bukti potong dari customer, catatan-catatan penjualan, catatan biaya-biaya, dan terakhir tentunya adalah laporan keuangan perusahaan. Case di sini adalah kita akan membuat untuk PT perorangan. Dokumen apa yang dibutuhkan untuk PT perorangan? Akta pendiriannya. Untuk PT perorangan kita membutuhkan sertifikat pendaftaran pendirian perseroan perorangan dan pernyataan pendirian perseroan perorangan. Sertifikat pendaftaran adalah seperti ini dari Kementerian Hukum Republik Indonesia, tampilannya adalah seperti ini. Dan berikutnya pernyataan pendirian adalah tampilannya seperti ini. Mengapa masih membutuhkan ini? Nah, mengapa membutuhkan pernyataan pendirian perseroan perorangan? Karena di sini kita akan melihat besarnya modal usaha. Besarnya modal usaha dan siapa nama penanggung jawabnya. Dan ini adalah paling vital, sangat penting untuk nanti dituangkan di SPT tahunan perusahaan. Inilah surat keterangan terdaftarnya. Ya, di sini akan muncul berapa NPWP perusahaan dan siapa namanya dan tanggal berapa terdaftarnya. Seperti itu, dan berikutnya adalah kita akan aktivasi akun Korteks. Tentunya ini adalah
untuk yang belum melakukan aktivasi akun Cortex. Bagaimana jika sudah memiliki akun Cortex dan sudah aktif, maka silahkan jeda atau pause video ini, silahkan Anda loncat ke tahapan-tahapan berikutnya. Aktivasi akun Cortex inilah seperti bisa dilihat, kita login ke Cortex, kita kunjungi website cortexdcp.pajak.go.id. Tampilannya adalah seperti ini. Di sini kita melakukan login di Kamis 1 Januari pukul 11.33 WIB. Ketika tampilan seperti ini, kita pilih lanjutkan ya. Tampilannya adalah seperti ini. Sekali lagi, kita akan aktivasi akun Cortex lebih dahulu. Untuk Anda yang sudah lakukan aktivasi akun Cortex, silahkan jam video ini, loncat ke session berikutnya. Aktivasi akun Cortex, nah ini ya, silahkan lanjut ke langkah berikutnya. Aktivasi akun Cortex ini, login Cortex pertama kali ini kami bagi menjadi tiga case, 3 skenario. Yang pertama adalah untuk Anda yang sudah pernah login di JP Online. Ya, kemudian untuk Anda yang sudah punya NPWP namun belum pernah login di JP Online. Dan terakhir adalah untuk yang belum punya NPWP. Yang pertama adalah untuk Anda yang sudah pernah login di JP Online. Caranya adalah masuk ke Cortex ini, lalu klik lupa kata sandi. Pilih lupa kata sandi. Setelah itu masukkan ID pengguna, masukkan email Anda, dan masukkan kode CAPTCHA, centang pernyataan. Maka akan ada notif seperti ini. Pas reset password sukses, silahkan kunjungi email untuk melakukan perubahan kata sandi. Emailnya seperti ini, silahkan klik email dari Ditjen Pajak. Hati-hati penipuan, sekarang sangat banyak penipuan, dan pastikan email yang Anda sedang buka dan baca dan akan Anda klik adalah email resmi dari pajak.go.id. Berikutnya, skenario kedua adalah untuk yang sudah punya NPWP namun belum pernah login di JP Online. Untuk yang ini maka silahkan pakai menu yang aktivasi akun wajib pajak. Aktivasi akun wajib pajak. Berikutnya, apakah Anda sudah terdaftar di sini? Nanti judulnya adalah permintaan akses digital ini ya. Dan apakah Anda sudah terdaftar di sini? Apakah Anda wajib pajak sudah terdaftar? Anda pilih centang di sini. Setelah Anda centang di sini, maka silahkan klik di sini memasukkan NPWP atau NIK. Dan berikutnya, untuk yang belum punya NPWP, maka kita akan melakukan pendaftaran NPWP dari awal. Di sini case yang menarik adalah apabila Anda perempuan sudah menikah dan Anda tidak ingin terdaftar sebagai wajib pajak, maka Anda pilih di sini memiliki NIK dan hanya registrasi. Ini adalah agar Anda masuk ke basis data Cortex, namun tetap tidak menjadi wajib pajak. Pengguna baru silakan daftar di sini, klik di sini. Pilih perorangan, isikan data-data yang diperlukan, ya. Dan sudah selesai untuk aktivasi akun. Dan berikutnya kita perlu memiliki sertifikat digital ya. Kita perlu memiliki sertifikat digital. Dalam hal ini adalah kode otorisasi DJP. Caranya adalah kita cek lebih dahulu di sini. Kita cek terlebih dahulu, nanti mengeceknya adalah di profil saya. Ini masuk menggunakan NIK ya, menggunakan akun orang pribadi. Anda masuk ke nomor identifikasi eksternal dan klik digital certificate di sini nanti. Apa itu sertifikat elektronik atau sertifikat digital atau kode otorisasi DJP? Hal ini adalah KODJP ini adalah pengganti tanda tangan atau sertifikat elektronik. Salah satu sertifikat elektronik adalah kode otorisasi DJP. KODJP ini wajib dimiliki agar Anda bisa melakukan penandatanganan bukti potong, penandatanganan faktur pajak, penandatanganan SPT masa, dan penandatanganan SPT tahunan. Caranya adalah kita cek dulu penanggung jawab sudah punya sertifikat digital atau belum. Caranya adalah klik portal saya lalu profil saya. Di bagian ini Anda pilih nomor identifikasi eksternal di bagian kiri bawah ini. Maka ada tampilan seperti ini, Anda pilih di sini di yang kanan ini digital certificate. Anda klik refresh ini.
dan sudah ada atau belum. Di sini contohnya NIK ini belum punya digital certificate. Jadi kita akan membuat digital certificate terlebih dahulu. Caranya adalah kembali ke portal saya, lalu permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Ya, Anda akan dibawa ke halaman seperti ini, masukkan NIK Anda. Kemudian jenis sertifikat ini silahkan pilih kode otorisasi DJP dan passphrase-nya silahkan masukkan passphrase. Ini harus huruf besar, huruf kecil, angka dan simbol. Kemudian klik centang dan klik simpan. Maka sertifikat digital berhasil dibuat dan bukti penerimaan surat penerbitan sertifikat elektronik adalah seperti ini. Apakah sudah selesai untuk sertifikat digital? Belum. Anda masih harus mengeceknya lagi. Kembali ke digital certificate di sini. ID status kepemilikan kemungkinan besar masih invalid. Dan apabila masih invalid, maka silakan geser kuning ini. Geser ke kanan. Klik periksa status. Ya, lalu klik menghasilkan. Periksa status lalu menghasilkan sehingga nanti status kepemilikan Anda adalah sudah valid seperti ini. Apabila sudah valid maka Anda sudah memiliki passphrase, kode otorisasi atau sertifikat digital yang artinya Anda sudah bisa melakukan penandatanganan SPT tahunan perusahaan maupun orang pribadi. Selesai. Untuk mendapatkan sertifikat elektronik adalah seperti itu. Baik, berikutnya kita masuk ke langkah keempat, session keempat, yakni login Cortex DJP. Setelah Anda punya akun, maka kita akan login Cortex DJP. Baik, pemirsa, langkah berikutnya adalah login Cortex DJP. Login Cortex DJP. Caranya adalah kita login menggunakan NIK penanggung jawab. Sekali lagi kita login menggunakan NIK penanggung jawab. Kemudian masukkan kata sandi dan login penanggung jawab. Ketika login pertama kali maka munculnya adalah seperti ini. Hanya akan ada seperti ini. Login terakhir 1 Januari 2026 jam 11.36 ya. Di sini Anda login di sini. Kemudian masih tampilannya seperti ini. Dan berikutnya silahkan Anda klik di sini. Anda klik di panah ini, maka akan muncul beberapa perusahaan yang di mana Anda merupakan penanggung jawab atau di mana Anda merupakan pihak terkait. Ya, contohnya di sini akun direktur ini dia memiliki 3 perusahaan ya. Dia memiliki 3 perusahaan di bawah ini sehingga silahkan memilih perusahaan yang mana yang akan kita laporkan SPT-nya. Seperti itu. Setelah itu pastikan Anda sudah login impersonate menggunakan perusahaan. Namanya seperti ini. You are currently impersonating user sebagai PT ABCD. Ya, sebagai PT ABCD. Pastikan sudah ada biru-biru di atas seperti ini dan ini sedang membuka perusahaan yang sedang Anda akan laporkan SPT-nya. Baik, sebelum lanjut kami jelaskan sedikit tentang konsep impersonate dan pemberian role. Ya, impersonate adalah cara akses Cortex yang diperlukan bagi penanggung jawab dan pihak terkait yang diberikan hak akses oleh wajib pajak badan atau instansi pemerintah yang diwakili. Sebagai contoh, pengurus atau karyawan perusahaan dapat menjalankan Cortex DJP mewakili perusahaan dengan mode impersonating. Untuk menggunakan mode impersonating, wakil atau kuasa wajib pajak login menggunakan akun Cortex DJP pribadi, kemudian mengubah role dengan cara klik pada menu drop-down yang menampilkan NPWP dan nama. Seperti kami jelaskan di awal tadi, di sini ya, drop-down di sini. Lalu pilih akun wajib pajak yang diwakili dan you are currently impersonating user. Menu yang tersedia pada mode impersonating ini adalah sesuai dengan hak akses atau role yang diberikan oleh penanggung jawab wajib pajak kepada pihak terkait yang bersangkutan. Caranya adalah untuk dapat melakukan impersonate, pastikan Anda telah menerima penugasan dari wajib pajak yang akan Anda wakili. Cara impersonate adalah seperti ini. Kita login menggunakan penanggung jawab, ya, kemudian pilih impersonate, kemudian di sini kita sudah muncul biru-biru ini, you are currently impersonating user.
Kemudian apabila gagal impersonate, maka pastikan orang pribadi sudah bisa akun Cortex, kemudian pastikan orang pribadi sudah ditunjuk sebagai wakil. Lalu bagaimana untuk mengecek siapa PIC atau penanggung jawab? Maka pilih portal saya, klik profil saya. Portal saya dan klik profil saya. Kemudian pilih pihak terkait di sini, pihak terkait. Setelah Anda pilih, maka muncul pihak terkait ada di sini. Silahkan Anda klik seret kuning-kuning ini ke kanan. Ya, silahkan seret kuning-kuning ke kanan. Itulah tentang impersonating user. Dan berikutnya kita masuk mengenai laporan keuangan. Ya, kita masuk mengenai penyiapan laporan keuangan. Laporan keuangan apa saja yang harus kita siapkan untuk lapor SPT tahunan badan? Ada 3, bahkan sebetulnya hanya ada 2 yang wajib. Yang wajib adalah laporan laba rugi dan neraca. Namun di sini kami tambahkan daftar peredaran usaha setiap bulannya. Karena wajib pajak ini adalah menggunakan PP 55 atau dikenakan PPh final 0,5% dari omset. Produk akhirnya nanti yang kita akan upload adalah seperti ini. Yang pertama adalah daftar peredaran usaha. Dalam ini dituangkan berapa omset atau peredaran usaha bruto Anda dalam setiap bulannya. Contohnya di sini nanti daftar nama, NPWP, alamat, nomor, bulan peredaran usaha dan PPh final yang dibayar. Untuk case kali ini perusahaannya adalah nihil atau tidak ada kegiatan usaha sama sekali, sehingga omset setiap bulan adalah 0 dan sehingga sejumlah setahun juga 0. PPh final yang dibayar juga 0. Jangan lupa untuk melakukan penandatanganan dokumen di sini ya, tanda tangan dokumen di sini. Tanda tangan daftar peredaran usaha. Itu adalah nomor 1 dan yang nomor 2 adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menggambarkan berapa laba atau rugi perusahaan dalam satu periode. Maka di sini contohnya adalah laporan laba rugi periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2025. Berapa pendapatan, berapa biaya, berapa laba kotor, berapa beban usaha, kemudian berapa pendapatan usaha, dan berapa laba rugi sebelum pajak dan setelah pajak. Setelah laba rugi, maka yang harus ada adalah neraca. Neraca nanti produknya seperti ini. Neraca adalah laporan posisi keuangan. Beda dengan laba rugi yang 1 tahun, periode 1 tahun. Untuk neraca ini adalah ada cut off-nya. Cut off-nya adalah per 31 Desember 2025. Case di sini adalah PT ini PT sangat sederhana, barusan berdiri, PT perorangan, modalnya 1 juta, modalnya saham 1 juta sudah disetor di sini sehingga menjadi kasnya 1 juta dan modal saham 1 juta. Bagaimana video menyusun laporan keuangan untuk perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha selama 2025? Maka silahkan simak video berikut. Baik, berikutnya ini adalah cara untuk membuat laporan keuangan untuk perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha ya. Jadi syarat mutlak untuk lapor SPT tahunan ini kita harus punya laporan keuangan, dan inilah template laporan keuangan untuk perusahaan jasa yang nihil atau tidak ada kegiatan usaha. Di sini ini adalah sheet laporan laba rugi. Jadi untuk yang kita upload nanti di SPT tahunan di Cortex, laporan keuangan itu ada 2 yang wajib. Yang pertama adalah laporan laba rugi seperti ini, dan yang satunya adalah neraca. Jika perusahaan Anda tidak ada kegiatan sama sekali, maka untuk pendapatan dan biaya bisa dikosongin semua ya. Dalam laporan laba rugi ini semuanya bisa nihil. Semuanya bisa nihil di laporan laba rugi ini, sehingga seperti ini: pendapatan kosong, biaya pokok jasa kosong, laba kotor kosong. Beban usaha juga kita isi 0 atau nihil, sehingga laba atau rugi usahanya adalah nihil. Pendapatan di luar usaha tidak ada, jadi kosong semuanya. Beban di luar usaha juga tidak ada, jadi kosong semua. Sehingga ketemu laba rugi sebelum pajak adalah Rp0, pajak penghasilannya Rp0, dan total laba atau rugi bersih setelah pajak adalah Rp0. Ini adalah laporan laba rugi. Dan untuk neraca,
sedikit beda dengan laba rugi. Apabila tidak ada kegiatan, untuk laba rugi itu bisa nihil semua, bisa nol semua. Namun untuk neraca itu tidak boleh nihil, tidak boleh nol semua. Mengapa? Karena neraca itu adalah laporan atas posisi keuangan. Perusahaan ini berdiri pasti ada modal ya, pasti ada modal saham. Modal saham yang tercantum dalam akta pendirian. Dalam case ini modal sahamnya adalah 100 juta rupiah, maka di sini kita tulis 100 juta rupiah. Lalu kita lihat di dalam perusahaan ini 100 juta rupiah ini sudah disetor atau belum dalam bentuk kas atau piutang. Nah, jika 100 juta rupiah ini sudah disetor, maka masuknya adalah kas dan setara kas di sini. Ya, jika sudah disetor, masuknya adalah kas dan setara kas. Namun apabila modal 100 juta ini belum disetor atau masih angka di atas kertas, ya, masih angka di atas kertas, maka silahkan dimasukkan di piutang, ya, piutang pemegang usaha. Jadi saya ulangi, piutang pemegang saham. Jadi bisa masuk di sini piutang lainnya, pihak yang memiliki hubungan istimewa. Seperti itu, sekali lagi, untuk laba atau rugi boleh nihil, namun untuk neraca tidak boleh nihil sama sekali. Minimal harus ada angkanya di angka modal saham ini. Seperti itu pemirsa, dan berikutnya di sini di sheet ini ada untuk sinkronisasi ke Cortex nanti. Di sini sudah disiapkan kode akun dan nama akun dan seterusnya. Dan untuk case perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha atau nihil ini, laba ruginya semuanya kosong, dan yang di bawah ini neracanya pasti ada isinya. Di sini isinya adalah di cash dan setara kas di 100 juta dan modal saham di 100 juta, sehingga balance jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitasnya 100 juta rupiah. Adapun untuk jenis laporan keuangan yang ketiga, laporan perubahan ekuitas, di sini modal awal adalah 100 juta rupiah dan modal akhir juga 100 juta rupiah. Berikutnya, Anda harus melakukan pencetakan. Anda harus mencetak laporan laba rugi ini. Ada yang terlewat, ada sheet peredaran usaha. Begitu pula dengan karena kegiatan usahanya adalah tidak ada selama 2025 ini, maka tentunya omsetnya adalah 0 rupiah di sini ya. Maka omsetnya 0 rupiah. Berikutnya ada 3 dokumen yang wajib kita cetak, kita tanda tangan, kita stempel, dan kita jadikan PDF. Yang pertama adalah daftar peredaran usaha ini. Kita cetak, ya, kita cetak di sini. Silahkan cari printernya di mana. Pastikan kita sudah mencetak, kemudian menandatanganinya, kemudian distempel dan dijadikan PDF. Silahkan di-scan untuk jadi PDF. Di sini kami sudah melakukan pencetakan dan menjadikannya PDF. Bisa dilihat di sini ya. Nah, ini ya. Ini adalah sudah ready nih dalam bentuk PDF. Yang pertama adalah laporan peredaran usaha. Ini nanti harus ada tanda tangannya ya. Kemudian yang kedua adalah laporan laba ruginya. Ini sudah harus juga ada tanda tangan dan stempelnya. Dan ketiga adalah neraca, nanti ini harus ada tanda tangan dan stempelnya. Sekian, itulah membuat laporan keuangan untuk perusahaan yang tidak ada kegiatan usaha atau yang nihil selama tahun 2025. Setelah dokumen ini ready, kita akan melangkah ke tahap selanjutnya. Kami juga sudah menyediakan video panduan lengkap menyusun laporan keuangan untuk berbagai jenis usaha.
Kami telah membuatkan untuk usaha perdagangan, usaha jasa, kemudian usaha jasa konstruksi, serta laporan keuangan untuk usaha jasa konstruksi sekaligus pengadaan. Anda bisa mendapatkan video lengkapnya di kanan atas video ini atau deskripsi atau link di deskripsi di bawah. Silahkan panduan lengkap menyusun laporan keuangan. Dan berikutnya pemirsa, kita ada di langkah ke-7, yakni step by step isi SPT tahunan badan di Cortex. Ini adalah tahapan yang paling penting, paling sakral, dan memang inti dari lapor SPT tahunan badan ini. Tentunya langkah pertama adalah kita masuk ke akun Cortex, cortexdjp.pajak.go.id. Kemudian pilih lanjutkan di sini. Dan pilih lanjutkan, kita login menggunakan NIK penanggung jawab. Sekali lagi, NIK penanggung jawab atau direktur ya. Masukkan NIK penanggung jawab atau direktur, kata sandi dan captcha, kemudian klik login. Tampilan pertama adalah seperti ini masih penanggung jawab. Kemudian Anda silahkan klik panah ini atau drop down list ini, klik di sini, maka akan ada pilihan, dan di sini ada case-nya adalah penanggung jawab ini memiliki 3 perusahaan di mana dirinya bertindak sebagai penanggung jawab. Maka silahkan pilih perusahaan yang mana yang akan kita isikan SPT-nya. Oke, kita sudah klik salah satu perusahaan, dan bedanya pastikan di bagian atas ini ada pita biru-biru seperti ini, ada gambar biru muda seperti ini dengan tulisan "You are currently impersonating user" dari sebuah PT yang akan kita isi SPT-nya. Langkah berikutnya adalah klik SPT di sini, maka tampilannya adalah konsep SPT. Setelah konsep SPT-nya masih kosong, dan berikutnya kita klik buat konsep SPT. Buat konsep SPT. Kita sudah klik buat konsep SPT, maka kita akan dibawa ke halaman ini. Halaman ini silahkan pilih PPH Badan, karena kita akan mengisi SPT tahunan pajak penghasilan perusahaan. Dan berikutnya kita pilih lanjut. Setelah lanjut, maka tampilannya adalah seperti ini. Pilih periode pelaporan SPT. Klik di sini SPT tahunan, dan untuk periode dan tahun pajak pilih Januari sampai Desember 2026. Kemudian pilih lanjut, dan langkah ketiga adalah pilih jenis SPT, dan jenis SPT yang kita pilih adalah SPT normal karena kita akan baru pertama mengisi SPT untuk tahun pajak 2025 ini. Anda pilih buat konsep SPT dan akan ada notif successfully created new return sheet, berhasil membuat SPT baru. Lalu akan ada tampilan seperti ini adalah SPT belum disampaikan. Kita akan memilih yang gambar pensil. Gambar pensil artinya kita akan menulis atau mengisi atau mengedit ya. Kita pilih gambar pensil di sini. Lalu tampilan awal adalah hanya ada induk, tab induk, L2 dan L11B. Tampilan awal seperti itu. Maka jangan khawatir, ini nanti setelah diisi kita akan bertambah lampiran-lampiran yang ada di sini. Untuk metode pembukuan defaultnya adalah accrual ya. Silahkan pilih pembukuan stelsel accrual. Bang, bagaimana jika bahasanya masih Inggris? Maka silahkan pilih bahasa Indonesia di sini yang ID. Berikutnya tampilannya adalah seperti ini, posting SPT, posting belum pernah dilakukan. Maka kita akan pilih posting, klik posting, dan akan loading seperti ini. Akan menunggu, akan load seperti ini. Dan setelah berhasil maka akan muncul data terakhir diperbarui pada 1 Januari 2026 jam 11.59 Jakarta. Setelah itu kita akan mengisi induk SPT-nya. Yang pertama adalah informasi laporan keuangan mengenai sektor usaha. Sektor usaha ini kita akan memilih bahwa sektor usahanya adalah jasa di sini ya. Sektor usaha adalah jasa. Akan next. Apakah laporan keuangan di audit akuntan publik ini perusahaan ini tidak? Kita pilih tidak.
Setelah itu akan ada pertanyaan, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang dikenakan PPh final? Maka akan kita pilih ya, karena perusahaan ini dikenakan PPh final 0,5% dari omset sesuai PP 55 2022. Bagaimana untuk lebih meyakininya lagi? Nah, perusahaan ini sudah mengajukan surat keterangan bahwa wajib pajak dikenai pajak penghasilan bersifat final untuk yang memiliki peredaran bruto tertentu sesuai PP 55 2022. Ya, di sini surat keterangan ini berlaku sampai 31 Desember 2028 karena memang perusahaan ini terdaftar di 2025. Jangka waktu adalah 4 tahun, maka 25, 26, 27 dan 2028. Bagaimana untuk mendapatkan surat keterangan ini? Surat keterangan wajib pajak dikenai PPh bersifat final, maka kami telah membuatkan panduan untuk mendapatkan surat keterangan. Untuk mendapatkan surat keterangan wajib pajak dikenai PPh final UMKM 0,5%. Silakan klik di kanan atas video ini atau deskripsi atau link di deskripsi di bawah. Oke, ini dikenakan PPh final 0,5%, maka pilih ya. Kemudian, apakah penghasilan wajib pajak semata-mata hanya dari penghasilan usaha dari peredaran bruto tertentu? Kita pilih ya, karena tidak ada usaha lain dari penghasilan lain dari yang selain dikenakan PPh final 0,5%. Kemudian, apakah wajib pajak menerima atau memperoleh penghasilan yang dikenakan PPh yang bersifat final? Kita pilih tidak, karena selama 2025 tidak ada lagi penghasilan. Namanya juga tidak ada kegiatan usaha atau nihil. Dan yang ketiga adalah apakah wajib pajak menerima memperoleh penghasilan yang tidak termasuk objek pajak? Itu tidak juga, karena perusahaan tidak mendapatkan penghasilan atau tidak beroperasi sama sekali di 2025. Dan berikutnya adalah penghasilan penghitungan PPh. Penghasilan neto fiskal ini semua tidak bisa diisi, kita hanya bisa mengisi tarif pajak 11 ini. Tarif pajaknya kita pilih yang tarif ketentuan umum. Sebetulnya karena tarif PPh finalnya sudah dikenakan PPh final 0,5%. Kemudian pengurang PPh terutang, akan ada pertanyaan seperti ini, apakah terdapat kredit pajak yang dibayarkan di luar negeri atau dipotong atau pungut pihak lain? Tidak ada, karena perusahaan tidak ada melakukan kegiatan transaksi selama 2025. Angsuran PPh next-nya adalah angsuran, apakah terdapat surat keputusan persetujuan pengangsuran atau penundaan pembayaran pajak? Kita pilih tidak. Apakah wajib pajak merupakan wajib pajak tertentu yang harus menyampaikan laporan perhitungan angsuran 25? Kita pilih tidak. Dan berikutnya untuk pertanyaan pernyataan transaksi ini, kita pilih tidak semua ya, karena perusahaan ini masih sederhana dan tidak ada kegiatan usaha selama 2025. Apakah terdapat transaksi hubungan istimewa dengan tax haven country? Tidak. Apakah wajib menentukan dokumen penentuan harga transfer atau transfer pricing? Tidak. Apakah terdapat penanaman modal pada perusahaan afiliasi? Tidak. Apakah memiliki utang dari pemilik modal atau perusahaan afiliasi dan atau piutang ke pemilik modal atau perusahaan afiliasi? Tidak. Kemudian apakah wajib pajak membebankan biaya penyusutan atau amortisasi fiskal? Tidak. Kemudian apakah membebankan biaya entertainment, biaya promosi, penjualan, penggantian atau imbalan? Tidak. Kemudian apakah memperoleh fasilitas? Tidak. Apakah memiliki sisa lebih yang digunakan untuk pembangunan dan pengadaan sarana dan prasarana? Juga tidak. Kemudian apakah memperoleh penghasilan dividen dari luar negeri? Tidak. Dan kelebihan PPh final dari usaha dengan peredaran bruto tertentu yang diajukan pengembalian pajak adalah 0. Dan berikutnya kita adalah upload. Nah, ini yang wajib banget, ini dibintang di sini adalah kita akan mengupload atau mengunggah laporan keuangan. Ya, kita akan unggah laporan keuangan. Kita pilih tambah pilih. Setelah ini kita upload dokumen PDF-nya. Kemudian kita upload, kita unggah dokumen PDF-nya. Lalu kita klik unggah di sini. Maka unggah data berhasil dan successfully save the corporate income tax return sheet.
Kemudian untuk yang di bawah ini, untuk perusahaan yang sederhana akan banyak kosongnya ya. Laporan keuangan konsolidasian, opini audit, konsolidasian lagi, bukti pembayaran luar negeri, dan seterusnya. Dan sehingga sampai Anda sampai bagian bawah di pernyataan ini. Setelah itu kita akan kembali ke atas. Silahkan scroll ke atas. Dari yang atas ini hanya induk L2 dan L11B menjadi induk L1D, L2, L5, L6, L11B. Kita akan isi satu persatu. L1D ini adalah rekonsiliasi laporan keuangan jasa. Kita sudah membuat laporan keuangan dan berikutnya kita akan memasukkan angka-angkanya ke sini. Ya, kita akan memasukkan angka-angkanya ke sini. Dalam template tadi, dalam Excel tadi sudah tersedia sheet untuk transfer ke Cortex, sheet untuk dituangkan ke Cortex untuk rekonsiliasinya. Oke, Anda bisa mendapatkan file Excelnya di tautan di deskripsi di bawah. Angka-angkanya sudah siap, tinggal kita masukkan ke akun Cortex-nya ini. Oke, kita akan masukkan untuk laporan laba rugi karena semuanya nihil, boleh nihil semuanya ya. Pendapatan, beban, semuanya boleh nihil. Sehingga ketemu laba rugi usaha juga nihil. Namun untuk laporan posisi keuangan Anda tidak boleh nihil. Seperti kami sampaikan sebelumnya, Anda tidak boleh nihil karena perusahaan sudah ada, pasti ada modal saham dan modal saham itu pasti akan jadi aset. Aset itu bisa menjadi kas atau jika hanya di atas kertas maka itu menjadi piutang pemegang saham. Contoh di sini adalah modal saham 1 juta dan dia sudah disetor seluruhnya 1 juta rupiah di sini. Maka kita pilih kas setara kas 1 juta dan modal saham 1 juta. Kita pilih simpan konsep. Pastikan jumlah aset dan jumlah liabilitas dan ekuitas adalah sama. Di sini sudah sama 1 juta dan 1 juta. Ada notif successfully save PPH, SPT PPH. L2 adalah daftar kepemilikan, di sini sudah ada defaultnya, namun nilainya masih 0. Jadi silakan Anda pilih tanda pensil. Pensil di sini kita isi jumlah modal disetor dari penanggung jawab dari pemegang saham ini. Contohnya kita isi 1 juta rupiah 100%. Kita pilih simpan. Di sini sudah berubah dari yang tadi modal disetornya 0 menjadi 1 juta rupiah. Baik, silahkan scroll ke bawah, kita pilih simpan konsep. Maka berikutnya kita akan mengisikan L5, rekapitulasi peredaran bruto. Ini untuk yang dikenakan PPh final 0,5%. Jadi meskipun tidak ada omset sama sekali, namun karena perusahaan ini dikenakan PPh final, maka silakan Anda isi L5 dan ini tetap 0 semuanya ya. Simpan konsep. Berikutnya adalah L6, angsuran pajak penghasilan tahun berjalan. Ini karena PPh final dan masih nihil, maka masih 0 juga. Maka masih nihil. Silahkan ditulis. Simpan konsep. Dan berikutnya adalah L11B, penghitungan biaya pinjaman yang dapat dibebankan untuk keperluan penghitungan pajak. Silahkan juga diisi kosong terlebih dahulu karena perusahaan tidak aktif selama 2025 kemarin ya. Si kosong sampai ke bawah, simpan konsep. Baik, berikutnya kita akan kembali ke induk. Kita sudah hampir selesai ya. Kita sudah hampir selesai dan kita kembali ke induk. Induknya adalah seperti ini tadi. Lalu silahkan Anda review seluruh isian di induk ya. Anda review kembali seluruh isian di induk. Anda scroll ke bawah. Lalu centang pernyataan di sini. Anda tuliskan jabatan Anda, direktur, lalu klik bayar simpan konsep, lalu bayar dan lapor. Setelah bayar dan lapor, maka ada notif seperti ini. Pemberitahuan dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak saat ini diperlukan penyesuaian angsuran PPh 25 untuk tahun pajak berikutnya. Ini bisa diabaikan karena ini tidak ada pemeriksaan ya. Dalam hal terdapat pemeriksaan atas tahun pajak saat ini diperlukan penyesuaian angsuran PPh pasal 25 untuk tahun pajak berikutnya dalam SKP. Nilai total penghasilan dikenakan PPh final di lampiran 1 harus sama dengan jumlah DPP pada tabel A. Di sini semuanya masih kosong, jadi bisa kita kosongkan semua. Silahkan pilih close dan kita masukkan passphrase-nya, kata sandinya.
Silakan Anda masukkan kata sandi yang sudah dibuat di depan atau kode otorisasi DJP atau KODJP atau sertifikat digital atau sertifikat elektronik. Masukkan kata sandi lalu pilih konfirmasi tanda tangan, maka akan ada notif passphrase betul, sudah betul ya, passphrase correct, maka akan otomatis berubah. SPT Anda sudah berhasil dilaporkan. Nah, tampilannya adalah seperti SPT Anda sudah berhasil dilaporkan di sini, SPT dilaporkan. Dan tampilannya adalah seperti ini. Di sini ada gambar mata adalah untuk melihat SPT-nya, gambar surat adalah untuk mengunduh tanda terimanya, dan gambar PDF ini adalah untuk mengunduh PDF yang telah disampaikan. Untuk tanda terima, ketika kita klik akan masuk ke email Anda. Dan inilah bukti penerimaan SPT PPH Badan. Di sini tanggal 1 Januari 2026 pukul 12.40 kita sudah berhasil lapor SPT tahunan PPH Badan tahun pajak 2025. Ya, nomor BPE-nya sekian-sekian, NPWP namanya sekian, jenis SPT adalah PPH Badan, tahun 2025, masa Januari sampai Desember 2025. Inilah bukti penerimaan elektronik dan kita sudah berhasil untuk pertama kalinya lapor SPT tahunan menggunakan Cortex DJP. Sudah berhasil pertama kalinya lapor SPT tahunan badan atau perusahaan menggunakan Cortex DJP. Dan ini adalah tampilan SPT tahunannya setelah kita unduh ya. Tampilan SPT tahunan setelah kita unduh adalah seperti ini. Di sini adalah yang menarik adalah di sini di bawah ini adalah penanda tangan, ada sudah ditandatangani secara elektronik. Dan selesai. Itulah pemirsa praktik step by step cara lapor SPT tahunan badan tahun pajak 2025 yang pertama kalinya kita sudah berhasil mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya, karena inilah pertama kali kita sudah dapat mendapatkan bukti penerimaan elektroniknya. Kita review kembali bahwa tahapan lapor SPT tahunan badan adalah seperti ini. Kita persiapkan dokumennya, kita harus sudah aktivasi akun Cortex, kita harus dapatkan sertifikat digital, login Cortex, impersonate, siapkan laporan keuangan, dan berikutnya step by step lapor SPT tahunan badan di Cortex. Dan sekian, apabila ada yang masih ingin didiskusikan, ditanyakan, silahkan tuliskan di kolom komentar di YouTube di bawah ini. Silahkan tuliskan di kolom komentar di YouTube di bawah ini. Insya Allah kami akan respon dalam waktu ketika sudah longgar atau kita ada waktu dan dalam waktu yang tidak terlalu lama. Anda juga dapat mengunjungi berbagai kanal media sosial kami karena tipspajak.com dan Tips Pajak Media ada di mana-mana. Kami ada di YouTube ini Tips Pajak Media, website tipspajak.com, Instagram Tips Pajak Media, dan Telegram Tips Pajak serta TikTok Tips Pajak. Sekian, semoga bermanfaat. Salam sehat dan salam sukses selalu dari tipspajak.com dan Tips Pajak Media. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.